Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincel Zaluhu. Saya biasa dipanggil Vincel. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan mata kuliah mikro dengan judul dampak yang terjadi jika penawaran tidak stabil. Nah, sebelum saya menjelaskan dampak-dampaknya, saya terlebih dahulu menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan atau apa yang pengertian dari penawaran itu sendiri. Nah, penawaran itu sendiri yang dimaksud adalah jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi oleh produsen dan akan diperjualbelikan kepada masyarakat atau yang disebut konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, dalam hukum penawaran ini, semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit juga. Nah, sini saya akan menjelaskan dampak-dampaknya. Dampak yang terjadi jika penawaran tidak stabil ada 5 bagian, yaitu satu, ketidakpastian harga, kedua, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, yang ketiga, gangguan pada rantai pasokan, dan yang keempat, pemborosan sumber daya, dan yang terakhir, volatilitas ekonomi. Nah, dan saya akan menjelaskan dari awal apa itu ketidakpastian harga, dampak yang terjadi jika penawaran tidak stabil. Nah, yang artinya jika penawaran tidak stabil ini, harga dari suatu barang itu tidak dapat stabil. Nah, hal ini akan membuat konsumen atau masyarakat kesulitan mengambil sebuah keputusan atau komitmen untuk membeli suatu barang yang mereka inginkan karena harga dari suatu barang tersebut tidaklah konsisten. Nah, dan yang kedua ada ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Nah, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan ini juga kekurangan barang dapat menyebabkan peningkatan harga dan kesulitan bagi konsumen juga untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kelebihan barang dapat mengakibatkan penurunan harga, mengurangi pendapatan produsen. Dan ini saling berdampak bagi konsumen maupun bagi juga produsen. Nah, yang ketiga ada gangguan pada rantai pasokan. Ini juga sangat berdampak atau berefek bagi produsen maupun konsumen karena gangguan pada rantai pasokan ini sangat sulit untuk bagi produsen untuk beradaptasi kepada atau pada perubahan yang cepat pada suatu pasar. Karena hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Contohnya mengirim barang ke wilayah-wilayah tertentu atau ke wilayah yang jauh, pedesaan atau pelosokan. Nah, itu sangat terlambat untuk mengirimkan barang tersebut. Nah, begitu juga dengan menyebabkan pemborosan sumber daya. Nah, kekurangan komponen seperti bahan baku. Nah, begitu. Dan yang keempat ada pemborosan sumber daya. Nah, jika penawaran tidak stabil, produsen juga mungkin akan overproduksi saat penawaran tinggi. Itu udah otomatis kalau penawaran tidak stabil atau dalam satu pasar itu, maka produsen mungkin akan overproduksi saat penawarannya tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya saat penawarannya rendah, otomatis seorang atau produsen atau yang memproduksi suatu barang akan mundur produksi saat penawarannya rendah. Itu udah otomatis. Nah, kedua situasi ini saling menyebabkan pemborosan sumber daya. Nah, dan juga seperti tenaga kerja, seperti bahan baku dan yang lain-lain. Nah, dan yang terakhir ada volatilitas ekonomi. Nah, volatilitas ekonomi ini juga sangat berdampak bagi konsumen maupun juga produsen karena dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan baik dalam pedesaan atau pelosok-pelosokan maupun sampai ke kota. Nah, itu sangat berpengaruh juga bagi konsumen untuk membeli sesuatu barang dan bagi produsen juga barang yang diproduksi akan sangat minim untuk laku di suatu pasar-pasar. Nah, untuk
untuk mengatasi dampak ini yang mungkin timbul akibat ketidakstabilannya penawaran di suatu pasar. Nah, kita harus memiliki strategi manajemen yang baik, transparansi pasar, regulasi yang cerdas, dan nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari dampak-dampak penawaran jika stabil ini, dan sekian, dan mohon maaf jika ada yang kekurangan. Saya akhiri, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.